Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian hari ini? Seperti biasa saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Susanto Migaranto melawan Ho Yifan. Permainan ini terjadi di Kazakhstan pada tahun 2016. Dan karena ini adalah pertandingan blitz atau kilat, sehingga tidak akan banyak pembahasannya. Langsung saja kita ke partainya. Susanto putih, Ho Yifan hitam. Susanto mengawali dengan pion ke D4, lalu Ho Yifan kuda F6. Kuda Susanto berkembang ke F3, lalu Ho Yifan pion E6. Tour attack diperagakan oleh Susanto, gajah G5, lalu hitam pion mengusir gajah pergi ke H6. Tentu saja gajah pergi, ia mundur ke H4, lalu hitam pion B ke B6 memberikan jalan terhadap gajahnya. Dilanjutkan Susanto pion E ke E3, lalu hitam gajah gelap ke E7. Gajah terang Susanto D3, lalu gajah terang hitam pergi ke B7. Selanjutnya Susanto memilih rokade pendek, lalu tawaran pertukaran pion datang dari hitam, pion C5. Putih tidak menghiraukan penawaran pertukaran. Ia memperkuat posisi pion D4 dengan pion C3. Hitam kuda C6, lalu putih kuda ke D2. Kini hitam rokade pendek. Dilanjutkan putih pion A ke A4. Pion hitam D6, benteng putih ke E1. Benteng hitam ke C8. Dilanjutkan putih menteri ke E2. Pindahnya benteng hitam ke C8 adalah dengan tujuan mensterilkan lajur C. Terlihat setelah pion hitam C pukul pion putih D4. Namun Susanto tidak memukul balik menggunakan pion C melainkan pion E. Lalu hitam kuda ke H5 membuka diagonal gajah gelap. Susanto enggan untuk bertukar dengan gajah. Gajah gelap putih pergi ke G3, lalu kuda hitam memukulnya. Susanto memilih menggunakan pion H untuk membalas memukul kuda. Lalu benteng hitam E8. Lanjut menteri putih ke E4 mengancam sekak di H7. Yang selanjutnya sekak di H8, sekak mat. Lalu hitam menutup diagonal menteri dengan pion ke G6. Menteri pindah ke G4, diusir kembali oleh pion H5, sehingga menteri bergeser ke F4 dan lagi-lagi diancam oleh pion E5. Putih pukul pion, lalu pion pukul pion. Di posisi ini kuda putih tidak berani memukul pion E5 ya teman-teman, karena setelah dipukul balik oleh kuda hitam lalu menteri membalasnya, maka gajah terang putih menjadi gratis termakan oleh menteri hitam. Oleh sebab itu menteri putih lebih memilih melindungi gajah pergi ke E3. Kemudian dilanjutkan hitam mengancam menteri, gajah C5. Menteri mundur E2, lalu pion hitam pergi ke F5. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pion E menggarpu gajah dan kuda putih. Tetapi di sisi lain, hitam membuka diagonal rajanya. Maka oleh putih, kuda B3 mengusir gajah. Gajah hitam pergi ke F8, lalu gajah terang putih C4 skak. Raja bergeser ke H7, lalu gajah putih F7 mengancam benteng. Benteng hitam naik ke E7 mengancam gajah, lalu gajah mengorbankan dirinya dengan memukul pion G6. Raja hitam membalas, lalu kuda H4 skak. Raja hitam naik ke G5, lalu pion putih
F4 skak. Pion hitam memukul pion putih di F4, lalu dipukul balik oleh pion putih skak. Di posisi ini terlihat putih menggratiskan kuda di H4. Namun jika raja hitam memukul kuda, menteri putih akan ke F2 skak. Satu-satunya jalan buat hitam adalah ke G4, diteruskan skak oleh menteri F3. Satu-satunya jalan lagi adalah kembali ke H4 dan skak mat terjadi di H3. Oleh sebab itu, mari kita kembali. Hitam memilih raja ke F6, lalu putih menteri memukul pion di H5. Hitam menukarkan benteng skak. Benteng putih membalasnya di E1, lalu hitam membawa kudanya pergi ke E7, membuka diagonal gajah terang sekaligus melindungi pion F5 dan petak G6. Diteruskan kuda putih bermanuver ke D4, lalu hitam membawa gajahnya ke E4, menutup lajur benteng sehingga memperbanyak ruang gerak raja hitam. Simpel saja oleh Susanto, benteng ditukarkan dengan gajah tukar kualitas. Pion membalasnya, lalu pion putih maju ke G4. Kuda hitam pergi ke C6 dan ini adalah langkah blunder karena Susanto langsung membawa menterinya G6 skak. Raja pindah ke E7, lalu skak mat oleh menteri putih di E6. Di awal terlihat Hui Fan menguasai permainan, ya paling tidak lebih unggul lah. Tetapi akhirnya dikembalikan keadaannya oleh Susanto Megaranto. Ya seperti inilah teman-teman, yang namanya catur kilat atau blitz. Berpikir cepat dengan keakuratan langkah yang maksimal tentu sangat sulit diterapkan. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini ke teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk melakukan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.